Halo dari kelas 11, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita masih akan membahas mengenai sistem imun, yakni respon inflamasi atau peradangan ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat dulu inflamasi atau peradangan. Seperti ini ya, merah, kemudian terasa sakit. Nah, ini sebenarnya merupakan reaksi tubuh kita terhadap kerusakan sel-sel tubuh yang disebabkan oleh infeksi ya adik-adik ya. Infeksi dan gangguan lain. Nah, nanti berupa rasa panas, bengkak, nyeri, sakit ya, dan berwarna merah seperti ini. Atau ada yang berasa gatal. Ini kalau kita digigit nyamuk ya. Nah, ini prosesnya yang terjadi kalau kita lihat dalam tubuh kita. Di sini adalah jaringan tubuh kita yang mengalami kerusakan. Kemudian nanti yang ijo-ijo ini adalah mikroba ya, mikroorganisme atau bakteri misalnya. Oke, ini adalah sel darah putih kita yang nanti berperan untuk menghancurkan musuh, melawan. Dan ada di sini sinyal-sinyal kimia kimia karena ketika jaringan itu rusak, nanti ada sinyal kimia yang akan dikeluarkan yang nanti akan berperan untuk menarik sel darah putih yang bersifat fagosit ya. Oke, di sini kita lihat sinyal kimia dikeluarkan dengan mengaktifasi makrofag di areal infeksi, menyebabkan kapiler mengalami dilatasi dan permeabilitas kapiler semakin meningkat. Oke. Kemudian di sana ada pembekuan darah. Oke, ini semakin terbuka ya, tapi darahnya membeku agar tidak banyak yang keluar darah, jadi tubuh juga tidak akan mengalami gangguan. Nah, monosit dan neutrofil berpindah dari daerah sini ke daerah infeksi. Ini pembuluh darah. Nah, sel darah putih tadi berpindah ke jaringan yang luka yang di sini banyak bakteri ya, mikroba. Kemudian nanti nih bakteri yang ijo-ijo ini mikroba akan dihancurkan oleh sel-sel fagosit tadi ada sel neutrofil, kemudian monosit ya. Nah, kemudian nanti sisa-sisanya dibersihkan menjadi nanah. Tapi kita lihat proses secara lengkapnya sesuai dengan gambar. Nah, di sini oke, terjadi kerusakan jaringan ya, mengalami luka seperti ini. Nah, ini menyebabkan basofil dan mast sel akan menghasilkan histamin adik-adik ya. Jadi ketika luka tertusuk atau terpotong misalnya teriris, di sana ada basofil dan sel mast yang akan menghasilkan histamin. Nah, ini adalah respon pertama, respon awal dari inflamasi atau peradangan ya. Nah, histamin yang dihasilkan ini menyebabkan perbesaran dan peningkatan permeabilitas tadi di sini ya, kapiler, peningkatan permeabilitas kapiler, kemudian dilatasi kapiler. Jadi, permeabilitas kapiler atau pembuluh darah semakin meningkat, makin membesar. Nah, selanjutnya karena semakin membesar, darah akan meningkat yang masuk ke dalam pembuluh darah ya. Nah, termasuk faktor pembekuan darah. Ingat nanti kan yang semula darahnya mau keluar banyak, nah, darah kemudian membeku karena ada faktor pembekuan darah yang juga semakin meningkat, karena tadi aliran darah kan semakin meningkat. Faktor pembekuan darah juga semakin banyak yang mengalir ke sana sehingga nanti darah, membeku. Nah, mengapa warna kemerahan? Karena aliran darah tadi meningkat adik-adik ya. Darah kan banyak juga berwarna merah, mengandung sel darah merah. Nah, jadi makanya tampak seperti tadi gambar di atas menjadi berwarna merah. Nah, yang perlu kita ingat kemudian, selain itu tadi jaringan yang luka ini akan menyebabkan leukosit menghasilkan prostaglandin adik-adik ya. Jadi ketika jaringan yang luka ini, nah sel darah putih leukosit akan menghasilkan juga zat kimia yang disebut dengan prostaglandin yang juga ikut berperan dalam peningkatan permeabilitas kapiler pembuluh darah ya, perbesaran dan peningkatan. Nah, selanjutnya, oke, juga ada zat kimia yang disebut dengan kemokin ya. Ini adik-adik ini penting. Dari jaringan yang tadi yang rusak tadi, juga dihasilkan zat kimia. Sinyal ini akan mengundang sel-sel fagosit
Ini yang tadi neutrofil dan monosit. Untuk memfagositnya, ini mana tadi nih, monosit dan neutrofil berpindah. Jadi karena ada senyawa kimia tadi kemokin, sehingga berpindah nih dari pembuluh darah ke jaringan yang mengalami kerusakan tadi ya, neutrofil dan monosit. Neutrofil dulu, baru monosit. Karena neutrofil kan lebih banyak ya jumlahnya, sekitar 70% pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya memfagosit nih, mencerna mikroba atau bakteri ya pada gambar di atas yang masuk. Nah, kita lihat mengapa kemudian ketika mengalami peradangan suhu tubuh kita juga meningkat. Oke, kalau kalian mengukur termometer pasti biasanya suhunya di atas 38 ke atas, 37, 38 bahkan ada yang lebih ya. Nah, ternyata meningkat karena beberapa mikroorganisme tidak tahan terhadap suhu tinggi. Nah, ini adalah reaksi tubuh untuk membunuh mikroorganisme sehingga suhu tubuh meningkat. Oke, dan itu juga terjadi karena metabolisme tubuh semakin meningkat sehingga mempercepat penyembuhan. Oke. Nah, belum selesai nih adik-adik. Kita lihat lagi. Karena tadi kan banyak sekali yang bisa diamati sebagai respon peradangan atau inflamasi ya. Nah, kita lihat di sini. Tadi ketika si prostaglandin ini menyebabkan permeabilitas kapiler, sebenarnya kan pembuluh darah tadi semakin membesar, tapi arterinya semakin besar, vena yang mengecil. Oke, yang tadi terjadi pembekuan darah. Nah, untuk menghambat darah keluar, darah membeku dan darah yang keluar juga dihambat agar tidak banyak yang keluar darahnya, pembuluh darah semakin besar tapi arterinya yang semakin besar, venanya mengecil. Oke, makanya yang terjadi berikutnya tadi darah yang terhambat kan tidak keluar, tekanannya tinggi. Nah, tekanan yang tinggi ini akan memicu cairan keluar dari pembuluh darah sehingga tertimbun di jaringan. Makanya kemudian tampak bengkak ya adik-adik. Kalau kaki kita kemudian ini terlihat kok kakinya menjadi bengkak kalau terjadi peradangan tersebut. Nah, kayak menggembung, berasa seperti keras atau kencang. Nah, karena sebenarnya ada cairan, itu yang disebut dengan edema ya kondisinya. Nah, di akhirnya kalau semua sudah berakhir, mikroba udah terkalahkan, nanti sel-sel fagositnya juga akan mati, mikroorganisme yang sudah kalah juga tadi mati, bersama dengan protein cairan tubuh yang tertimbun, semuanya akan membentuk nanah. Nah, jadi kalian sudah paham untuk respon inflamasi atau peradangan. Semoga kalian sudah paham ya. Kesimpulannya tadi ketika ada luka, kemudian nanti akan ada senyawa kimia yang untuk membuat histamin dikeluarkan atau ada prostaglandin juga membuat pembuluh darah tadi semakin membesar, tapi arteri ya, venanya mengecil. Nah, ada senyawa kimia tertentu kemokin yang mengundang neutrofil dan monosit untuk memfagosit mikroba, dalam hal ini misalnya bakteri. Kemudian nanti akan menjadi nanah ketika semuanya sel-sel darah yang fagosit tadi mati, kemudian bersama dengan protein dan sisa lainnya yang membentuk nanah. Oke, semoga kalian paham. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.